Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Imam, yang terhormat Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, andai tolan, ibu yang di belakang yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan yang kita nikmati hari ini, hari kedua. Jadi tinggal 28 hari lagi. Wah, masih lama Pak ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas bimbingannya, atas arahannya, atas petunjuknya. Alhamdulillah kita memeluk Islam sebagai agama fil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya mohon maaf, saya berpakaian dinas, bukan salah saya Pak, salah panitia yang mengundang polisi, jadi yang datang polisi. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi saya diundang untuk bertausiah, jika pun itu disebut atau mungkin bahasa kami nasihat kamtibmas, penyampaian pesan-pesan kamtibmas yang tentu sesuai tupoksinya saya selaku anggota kepolisian di Polres Singkawang ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua, dan mohon maaf manakala hal yang kami sampaikan ini sesuatu yang sederhana, karena Bapak Ibu, saya yakin di sini sudah berkumpul alim ulama, ustaz yang jauh ilmunya lebih tinggi dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan ibadah yang kita lakukan hari ini, dari mulai sholat fardunya, sholat sunahnya, puasanya, zikirnya, tentu semata-mata manfaatnya untuk kita semua. Kita yakin, saya yakinnya kita sholat seluruhnya kita saat ini, tidak hanya di Masjid Agung, di Masjid Raya melaksanakan sholat yang sama, di masjid manapun melaksanakan sholat yang sama, arahnya sama, bacaannya sama. Saya yakin manfaatnya tentu untuk kita semua. Kita mogok seluruhnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, saya yakin tidak akan berkurang kemuliaan Allah atas mogoknya kita semua melaksanakan puasa.
Sehingga yakin kita melaksanakan ibadah yang kita laksanakan ini manfaatnya untuk kita semua. Terlebih pada pelaksanaan puasa adalah ibadah yang spesial. Tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masing-masing melaksanakan sahur, sama-sama sahur. Kita melaksanakan puasa, buka puasa, sama-sama melaksanakan buka puasa sama-sama. Yang melihat hanya Allah, yang tahu hanya Allah ketika kita mungkin curang pada saat duduk, pada saat di kantor, pada saat di rumah, pada saat di WC. Hanya Allah yang tahu kesucian hati kita melaksanakan pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga dibilang bahwa puasa adalah ibadah yang spesial. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin mengajak Bapak saatnya untuk berkontemplasi, mengevaluasi kita sebagai anak bangsa. Indonesia dikenal sebagai Jamrut Hatul Istiwa. Indonesia dikenal dengan kalimat Qit'atun min qita'il jannah. Saking kayanya sehingga orang menyebut sepenggal taman surga itu dihamparkan di muka bumi. Itulah Indonesia. Apapun ada di muka bumi Indonesia. Tongkat kayu saja jadi tanaman. Kolamnya saja kolam susu. Saking kayanya bangsa Indonesia. Tapi saat ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita mengalami kesulitan ekonomi. Kita mengalami moralitas yang luar biasa menurun. Kita mengalami hentakan demoralisasi akibat teknologi. Soal ekonomi dari harga 120.000 saja, waduh susah minta ampun. Sampai-sampai Pak Presiden mengharuskan harga di bawah 80.000. Belum lagi persoalan-persoalan ekonomi yang lain. Berikut persoalan teknologi. Bapak Ibu, saat ini kita tidak bisa menghindari teknologi. Semua kita yang hadir saat ini memegang HP minimal, memiliki televisi minimal di rumah. Sehingga arus informasi apapun yang ada di bumi ini semua masuk di dalam genggaman kita, di dalam rumah kita, di dalam laptop kita. Bahkan mohon maaf, anak-anak kita bisa mengakses langsung tanpa bisa kita awasi. 1 kali 24 jam apa yang dilihat anak-anak kita? Apa yang dilihat oleh remaja-remaja adik-adik kita? Sehingga mohon maaf, kesedihan luar biasa, keprihatinan luar biasa ketika kasus-kasus asusila muncul. Bapak Ibu, kasus-kasus tersebut juga dirasakan di Singkawang. Jikapun Bapak mendengar kemarin ada anak memperkosa ibunya, Masya Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi di bumi Singkawang ini. Karena terus terang saja kita prihatin, masa kok bisa ya? Kok ada ya? Ada yang sekarang lagi ditangani oleh Pak Kasat Reskrim ini, kebetulan hadir. Kasusnya lagi ditangani oleh Polres Singkawang. Anak memperkosa ibu kandungnya sendiri. Awalnya kita menyangka, oh, jangan-jangan gila, enggak, normal. Ini keprihatinan yang mendalam ketika kita dibenturkan dengan demoralisasi, nilai-nilai yang tertinggal, nilai-nilai yang hilang sebagai anak bangsa. Saya mengajak Bapak Ibu, ketika muncul bahasa revolusi mental, saya ingin menegaskan sebuah keharusan. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang revolusi mental. Wah, ini propaganda. Tidak. Saya yakinkan bahwa revolusi mental adalah upaya percepatan perubahan mindset, pola pikir kita yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pintar banyak, yang hebat banyak di Indonesia ini. Tetapi bagaimana orang yang disiplin sangat sedikit. Orang yang mau tertib sangat sedikit. Orang yang
mencintai saudaranya sangat sedikit, yang menghindari intoleransi sangat sedikit. Ini yang terjadi saat ini. Bangsa yang besar dihuni oleh orang-orang yang kehilangan nilai, oleh orang-orang yang meninggalkan nilai budayanya. Revolusi mental sebuah keharusan. Gampangnya Bapak Ibu, revolusi mental apa sih? Ketika kita tidak mau tertib di jalan raya, ekonomi Indonesia masuk 10 besar dunia, bangsa membidangi ekonomi. Reformasi bergulir begitu cepat dan kita nikmati hasilnya. Besok kita mau pilkada. Dulu mana ada kita pemilihan langsung, dan ini sebuah buah reformasi yang kita nikmati sama-sama. Tetapi di jalan semakin gak tertib, demo semakin semrawut, intoleransi semakin bisa kita rasakan. Jikapun saya mau mengajak, tidak sih mau menyindir mungkin ini di masjid sebelah, yang berangkat ke masjid menggunakan helm saja, saya yakin bisa dihitung jari. Nah, yang senyum-senyum, nah itu mungkin menggunakan helm saja dari dulu sampai sekarang sebuah masalah yang besar bagi kita semua. Padahal kalau kita nilai, kalau kita hitung, kalau kita evaluasi, manfaatnya untuk siapa Pak? Bukan untuk kami pihak kepolisian yang terus-terusan menertibkan persoalan pakai helm. Kecil banget. Beli motornya bisa, helmnya yang nggak bisa. Beli helmnya bisa, motornya bisa, pakainya yang malas. Saya kan Pak Ustadz, Pak Polisi, Pak Rosis, dekat. Kalau dekat saya yakin jalan kaki, tidak perlu pakai motor. Dan kalau kita lihat semuanya jauh, sehingga menggunakan motor. Tetapi yang menggunakan helm sangat sedikit. Pak, takut hilang Pak, takut hilang. Alhamdulillah remaja mungkin sudah standby, dan kebetulan alhamdulillah juga anggota kami di kepolisian. Kebetulan tadi saya sekalian kontrol pelaksanaan kegiatan pengamanan pelaksanaan ibadah di masjid-masjid, sehingga kebetulan juga saya menggunakan pakaian dinas. Tidak ada alasan sebenarnya Bapak tidak menggunakan helm, tidak ada alasan Ibu sebenarnya tidak menggunakan helm. Persoalan tidak terbentuk kalau kita Pak. Jarak yang dekat kita tidak bisa menjamin, kita tidak keseleo masuk parit. Sehingga yang kecil ini saya mengajak, ayo Pak, kita pakai helm saja. Karena peci itu tidak bisa juga mengamankan kepala kita kalau kita membawa motor. Dan saya yakin juga tidak ribet kalau seandainya pecinya dilipat dulu, pakai helmnya, kemudian baru jalan. Saya yakin lebih aman, jauh lebih aman. Jadi kesimpulan kultum hari ini, mari kita menggunakan helm. Sederhana jadinya ya. Yang tadinya dari bangsa Indonesia, terus revolusi mental, penggunaan helm. Tapi nggak masalah, saya tadi minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian jikapun hal yang saya sampaikan adalah hal yang sederhana, tapi saya yakin yang kecil-kecil ini yang harus kita benahi bersama-sama. Jika kita tertib di jalan raya, inilah cerminan bangsa Indonesia, cerminan kepribadian Kota Singkawang yang sudah meraih anugerah tertib lalu lintas. Jika kita semua ini ada 500, saya yakin, ayo pulang dari sini sekarang besok mulai pakai helm saja. Saya yakin jauh lebih. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang sangat sederhana ini mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.